Hai semua, lagi cari ide kue kering yang mudah dibuat, anti gagal dan murah meriah tapi enak buat isi toples. Yuk cobain cornflake madu pedas manis. Ternyata rasanya enak sekali loh, makannya nggak cukup satu. Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Untuk bahannya, kita siapkan dulu mangkok yang cukup besar, lalu masukkan 250 gram cornflakes. Untuk bahan berikutnya, kita siapkan 75 gram margarin, boleh pakai butter. Bahan berikutnya, siapkan 5 buah cabai merah yang sudah diiris halus dan 20 buah cabai rawit diiris halus. Kemudian di sini ada juga 2 sendok makan gula pasir. Nah, untuk bahan berikutnya kita siapkan 75 gram madu original yang tanpa rasa. Step pertama, kita masukkan margarin ke dalam teflon. Panaskan margarin sampai meleleh. Selanjutnya kita masukkan gula pasir. Diaduk dulu supaya tidak gosong. Setelah itu, tambahkan madu. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita masukkan cabai merah dan cabai rawit. Sekarang kita aduk dan masak sampai berbuih. Nah, jika sudah berbuih seperti ini, sekarang kita angkat. Selanjutnya langsung saja kita tuang ke dalam cornflakes. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Siapkan kertas cupcake yang biasanya buat nastar, kita masukkan cornflake madu manis pedas. Isi cornflakes secukupnya, kemudian dihias dengan cabai merah dan hijau. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita buat satu lagi, siapkan cupcake yang buat nastar, lalu masukkan cornflake madu pedas manis. Isi secukupnya, kemudian dihias dengan potongan cabai merah dan hijau. Nah, kalau sudah semua, sekarang yuk kita panggang. Panaskan oven 150 derajat Celcius api atas bawah. Kita panggang cornflakes selama 10 menit. Nah, jika sudah dipanggang selama 10 menit, sekarang kita angkat cornflake madu pedas manis. Diamkan hingga suhu ruang, baru nanti kita masukkan ke dalam toples. Siapkan toples, kita susun cornflake madu pedas manis. Nah, hasilnya cakep ya setelah dimasukkan ke dalam toples. Kemudian ini tinggal kita tempelkan stiker. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Yuk sekarang kita cobain.
Rasanya enak, garing, sedap, manis, pedas, dan wangi madu. Cocok buat isi toples lebaran karena mudah, murah, dan enak, anti gagal. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, buat yang lagi cari ide kue kering buat isi toples lebaran. Nah, di video kali ini edisi isi toples lebaran ya. Nanti akan ada banyak ide kue kering yang akan aku share. Kali ini aku mau buat kue kering sederhana, dibuat tanpa cetakan. Tampilannya cantik banget, kuenya juga enak, lembut dan renyah. Yuk simak videonya sampai habis ya. Nah, untuk bahannya, siapkan 200 gram margarin, masukkan ke dalam wadah mangkok mixing. Tambahkan 75 gram gula halus. Kemudian masukkan 1 sendok teh pasta vanila. Nah, ini aku aduk dulu dengan mixer supaya gulanya tidak ngebul ya. Sekarang kita mixer sebentar campuran margarin sampai lembut, kurang lebih 2 menitan saja. Nah, jika sudah 2 menit kita matikan mixer, kemudian masukkan 2 kuning telur. Setelah itu mixer sebentar saja asal tercampur rata. Setelah itu tambahkan 1 saset susu bubuk kurang lebih 30 gram, kemudian masukkan 30 gram maizena. Masukkan 325 gram terigu protein rendah, kita masukkan dulu sebagian sambil disaring. Sekarang kita aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Tips agar kue kering renyah, adonan jangan diaduk langsung dengan tangan ya, tapi kita aduk dengan spatula sampai kecampur rata. Sekarang kita masukkan sisa terigu. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Jangan langsung diaduk dengan tangan atau diulen ya, karena nanti adonannya akan jadi padat sehingga kuenya jadi keras. Nah, sekarang adonan kue keringnya sudah tercampur rata. Kita lihat adonannya ya. Tekstur adonannya bagus sekali, lembut tapi tidak lengket di tangan. Selanjutnya bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Yang satu bagian ini kita biarkan kuning, tidak usah kasih warna ya. Kemudian yang satu bagian lagi kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Aduknya pakai spatula ya, jangan diulen pakai tangan. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita ambil adonan menggunakan sendok takar, 1/4 sendok takar, tapi diambilnya setengah bagiannya saja ya. Kemudian kita bulatkan adonan. Nah, kita bulatkan kecil-kecil seperti ini. Sekarang ambil 1 bulatan hijau, kemudian kita tambahkan 6 bulatan kuning. Kita susun menjadi bentuk bunga seperti ini. Selanjutnya dengan bantuan tusuk gigi kita tekan yang bulatan kuning seperti ini untuk memberi motif ya, supaya lebih cantik. Nah, ini hasilnya cantik sekali ya.
Nah, hasil kuenya cantik sekali ya. Jika semuanya sudah selesai dibentuk, yuk sekarang kita panggang. Selanjutnya, panaskan oven sebelumnya suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang kue selama 30 menit. Nah, jika sudah 30 menit dan apabila kuenya sudah wangi, sekarang kita angkat ya. Nah, ini hasilnya, kuenya cakep banget ya. Nah, jika kuenya sudah dingin, sekarang kita masukkan kue ke dalam toples. Hasil jadi kuenya cantik sekali ya, meskipun tanpa menggunakan cetakan. Nah, ini tampak kuenya setelah kita susun ke dalam toples, cakep ya. Terima kasih sudah menonton, support terus Lens Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini tampilan kuenya cantik sekali meskipun kita tidak menggunakan cetakan ya, dan bagian bawah kue juga bagus, tidak gosong. Kita cobain ya. Rasanya enak, teksturnya lembut dan renyah, manisnya juga pas, cocok untuk isi toples lebaran. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semua, masih di edisi isi toples kue lebaran. Di video kali ini aku mau membuat kue kering putri salju coklat. Rasanya enak, renyah, dan coklat banget. Anak-anak pasti suka. Yuk simak videonya dan nonton sampai habis ya. Kita siapkan mangkok untuk mencampur adonan, kemudian masukkan 200 gram margarin, tambahkan 75 gram gula halus. Aku aduk dulu supaya gula halusnya tidak ngebul. Sekarang kita mixer sampai tekstur margarinnya lembut. Biasanya 2 menitan saja, jangan lama-lama. Nah, jika margarinnya sudah lembut, kita masukkan 1 kuning telur. Setelah masuk kuning telur, kita mixernya sebentar saja, tidak perlu lama-lama, asal tercampur rata saja. Selanjutnya masukkan 1 saset susu bubuk yang ukuran beratnya 30 gram. Kemudian tambahkan 25 gram maizena. Setelah itu masukkan 30 gram coklat bubuk. Selanjutnya masukkan 260 gram terigu protein rendah. Kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Sekarang kita saring campuran tepung. Kita masukkan tepungnya secara bertahap. Nah, sekarang ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan sisa tepung. Sekarang kita aduk lagi adonan kue dengan spatula sampai tercampur rata. Nah, ini adonan kuenya sudah mulai tercampur rata. Sekarang kita lihat tekstur adonan. Tekstur adonan kuenya lembut tapi tidak lengket di tangan. Sekarang kita ambil 1 sendok teh adonan kue, kemudian kita bulatkan. Bulatkan adonan kue, kita bentuk seperti nastar.
Kita panaskan oven suhu 125 derajat Celcius, api atas bawah, kemudian panggang kue kering selama 45 menit. Sambil menunggu, kita buat bahan taburan. Ambil 100 gram gula icing atau gula donat, masukkan ke dalam wadah mangkok, kemudian tambahkan 25 gram coklat bubuk. Setelah itu, masukkan 1 bungkus Milo. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu bahan taburan. Nah, jika kuenya sudah wangi, itu artinya tandanya biasanya kuenya sudah matang ya. Sekarang kita angkat. Nah, supaya bahan taburannya lengket dengan kue kering, kita masukkan masih dalam keadaan panas ya. Kita aduk agar bahan taburannya merekat di kue kering. Sekarang kita ambil kuenya, kemudian ini kita susun dulu di loyang karena masih panas ya. Setelah diberi taburan, kita susun dulu kue putri salju coklat di loyang karena masih panas. Nah, jika kue putri salju coklatnya sudah dingin, kita masukkan ke dalam toples. Tutup toples, kemudian tempel stiker di atasnya. Terima kasih sudah menonton. Support Reslin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini kue putri salju coklatnya. Yuk kita cobain. Rasanya enak, coklat banget, terus teksturnya renyah dan wangi coklat. Anak-anak pasti suka. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, masih di edisi isi toples kue lebaran. Kali ini aku mau buat kue kering yang enak dan renyah. Di setiap gigitannya ada Oreo, cornflakes, dan kacang goreng. Enak banget. Yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai habis ya. Kita siapkan mangkok untuk mencampur adonan, kemudian masukkan 50 gram room butter. Lalu kita tambahkan 200 gram margarin. Tambahkan 80 gram gula halus. Lalu masukkan setengah sendok teh pasta vanila. Ini kita aduk dulu supaya gula halusnya tidak ngebul. Sekarang kita mixer sampai tekstur margarinnya lembut, biasanya 2 menitan saja. Sekarang kita tambahkan 1 kuning telur. Nah, ini kita mixer sebentar saja, asal tercampur rata saja. Selanjutnya masukkan 30 gram kacang tanah yang sudah dicincang halus. Kemudian masukkan 50 gram cornflakes yang sudah dihancurkan kecil-kecil. Selanjutnya masukkan 100 gram Oreo crumb. Boleh pakai biskuit Oreo yang dihaluskan. Sekarang kita aduk asal tercampur rata saja.
Selanjutnya, masukkan 30 gram susu bubuk. Tambahkan 30 gram tepung maizena. Masukkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian masukkan 375 gram terigu protein rendah. Kita masukkan dulu sebagian, kemudian disaring. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita masukkan sisa terigu, kemudian disaring. Sekarang kita aduk dengan spatula sampai adonannya tercampur rata. Nah, adonannya sudah tercampur rata ya. Sekarang kita lihat teksturnya. Tekstur adonan bagus, lembut tapi tidak lengket di tangan. Kita siapkan bingkai kue kering untuk mengukur ketebalan kue kering agar tebalnya sama. Kemudian kita letakkan adonan kue, lalu alas dengan plastik, kemudian kita pipihkan dulu. Sekarang kita gilas sampai setebal bingkai kue kering. Nah, jika sudah setebal bingkai kue kering, sekarang kita angkat bingkainya. Sekarang kita siapkan cetakan yang bentuk bulat seperti ini. Kemudian kita cetak kue. Nah, seperti ini ketebalan kue keringnya ya, kurang lebih 1 cm. Setelah itu susun rapi di loyang. Kita panaskan oven suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, panggang kue selama 30 menit atau hingga matang. Nah, jika kue keringnya sudah wangi dan sudah matang, sekarang kita angkat. Selanjutnya, kita rebus sepanci air hingga mendidih. Nah, jika sudah mendidih, kita angkat. Selanjutnya, siapkan 100 gram coklat batang putih. Kemudian kita letakkan coklat batang putih di atas panci yang berisi air mendidih. Kita tunggu beberapa saat sampai coklat batangnya meleleh. Nah, ini coklatnya sudah mulai meleleh. Nah, jika coklatnya sudah meleleh semuanya, sekarang kita angkat. Kita ambil satu kue kering Milky Oreo, kemudian celupkan ke coklat putih. Kemudian digoyang-goyang seperti ini supaya coklatnya rata. Sekarang kita siapkan 50 gram Oreo crumb, kalau tidak ada bisa pakai biskuit Oreo yang dihaluskan. Kemudian kita tabur Oreo crumb di atas kue yang sudah dicelup coklat putih. Nah, jika sudah diberi topping semuanya, ini kita diamkan ya sampai coklatnya mengeras. Sekarang kita siapkan toples tinggi. Nah, jika coklatnya sudah mengeras, kita masukkan kue ke dalam toples.
Nah, sekarang kita tutup dan beri stiker di atasnya. Terima kasih sudah menonton. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, cantik ya kuenya. Yuk kita cobain. Rasanya enak dan renyah, di setiap gigitannya terasa ada kriuk-kriuk kacang dan cornflakes. Cocok buat isi toples kue lebaran. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semua, masih di edisi isi toples kue lebaran. Di video kali ini aku mau bikin kue kering yang super mudah dan renyah pol. Rasanya sangat enak, hanya menggunakan 4 bahan saja, tanpa dimixer dan no telur. Irit banget ya. Yuk jangan sampai ketinggalan resep kue kering yang satu ini. Cus, kita simak videonya, nonton sampai habis ya. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 75 gram keju parut yang sudah disimpan di kulkas atau diangin-anginkan semalaman sampai tekstur keju mengering, atau bisa juga dipanggang sampai agak kering. Selanjutnya kita siapkan mangkok yang agak besar untuk mengaduk adonan, kemudian masukkan 150 gram margarin. Kemudian tambahkan 3 saset kental manis, kalau ditimbang beratnya kurang lebih 114 gram. Nah, sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Sekarang kita masukkan keju parut. Kemudian ini kita aduk asal rata. Setelah itu masukkan 250 gram tepung maizena. Sekarang kita aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Tips untuk kue kering renyah, jangan diaduk pakai tangan langsung ya, harus diaduk dengan spatula agar kuenya renyah dan tidak keras. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, tidak perlu diaduk sampai licin dan kalis ya. Sekarang kita siapkan spuit bintang terbuka yang seperti ini. Kemudian ambil sejumput adonan. Nah, adonannya bagus ya, lembut tapi tidak lengket di tangan. Kita masukkan adonan ke dalam spuit. Sekarang kita semprotkan adonan, panjangnya kira-kira 5 sampai 6 cm saja. Selanjutnya kita kasih topping keju parut di salah satu ujungnya. Agak ditekan sedikit ya, supaya kejunya bisa merekat. Nah, kalau sudah, sekarang kita panggang. Panaskan oven sebelumnya suhu 125 derajat Celcius, api atas bawah, kemudian kita panggang kue kering selama 30 menit. Nah, jika kuenya sudah matang dan sudah harum, sekarang kita angkat. Selanjutnya diamkan dulu kuenya sampai dingin, baru disusun ke dalam toples. Sekarang siapkan toples. Jika kuenya sudah dingin, kita susun kue ke dalam toples, disusun berdiri seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita tutup, kemudian tempel stiker di atasnya.
Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, tampilan kue keringnya seperti ini. Kalau aku bilang bentuknya mirip kaktus ya. Teksturnya renyah sekali. Yuk kita cobain. Rasanya enak, manis, dan sedikit ada rasa gurih dari keju. Teksturnya renyah abis. Kue ini enak sekali, pasti banyak yang suka. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.